Bisa beli rumah tuh bisa cari dari kerjaanmu dulu. Misalnya kamu di Surabaya Timur nih, ya fokus aja deh nyari rumah Surabaya Timur, nggak usah jauh-jauh. Masa kamu mau nyari di barat, kerjaanmu di timur nih? Kalau misalnya emang financialnya udah oke, silahkan. Beli di daerah. Apakah properti itu tidak bisa investasi? Investasi. Tapi kalau misalnya kalau aku ditanya, ini kan aku tanya ke kalian semua kan. Iya. Kalau aku ditanya, Kalau kok beli apa sewa kok? jadi kan aku udah jawab sewa dulu. Tapi kalau ketika kau dibeli, aku pasti akan lebih beli dari Kafling. Selamat datang di Boti Obrolan Properti. Aku sedih kok. Ngapain sedih? Tidak kehilangan satu member. Bukan kehilangan. Emang Nah, Kau ngomongin yang gini. biasanya kan di sini ya. Ini nggak biasa. Oh, nah gini. Ini tempatku biasanya ya. Gak biasa nih. Kan baru kemarin kan masih episode 2 ini. Oh iya, ini Oh, masih iya. episode kedua. Betul. Masuk. Oke. Nanti editor Editor. tolong Munculin gambarnya. Munculin lah, at least ada ilham nggak jelas dikit. Merepoti diriku dewi ini. Ya jadi ini sekarang di episode Ngomong ilham kemana sih emang? masih itu deh ngurus nyari uang deh. Cari uang. Ngurus apa nyari uang? Oh. Ngurus KPR-nya deh. Yang angkat citralen itu Yang ya. angkat Oh. Hebat ya, Jensi udah closing. James hebat banget Ilham. Eh, Jadi sekarang kita di episode 2 ini mau ngapain Bu? Kamu kok kayak sedih banget sih gak ada soulmate-mu? Disclaimer lagi, Boti cuma judul ya. obrolan properti ya? Obrolan properti. Bukan Yusri Boti kan? Kau nanti ngomong. Lanjut. Nah, jadi kemarin kan kita bahas Gen Z. Sekarang kita bahas lain lagi. Bahas apa, Yus? Gen Z lagi. Jadi nggak ada yang beda ya. Lanjutin kemarin kayaknya. Ya, terus gimana? Bapak Elia gimana kira-kira? Waduh. Gensi, Apa nih sama Genzi? Kenapa nih sama Genzi? Gensi ada keluhan apa lagi nih kira-kira? Kenapa lagi ya Genzi ya? Genzi itu keluarnya apalagi? Kalau malam berisik katanya Yusri katanya. Ya, kalau malam berisikan genset. Bukan Gen Z, Gen Oh Genzer. Ini lama-lama jokesnya kayak bapak-bapak gitu ya. Ya kan ikut tidurnya. Oh gitu. Itu katanya. Ikut leadernya Belajar berapa memang pak? ini. Anak berapa pak? Anak dua, pantes. Ya kita harus memang harus ngikutin leader ya. Kita, Yes. apalagi memang kita. Iya sih, Gen Z bilangnya kan ngikutin leader, ngepost ya ngepost. Gak usah. Skip, boleh dipotong nggak ya? Iya, Oke. gak usah. Ya gak personal lagi. Oh ini nggak biar nggak masalah ya. Soalnya kalau saya sekali nyerang kena semua loh soalnya. Sawan icon. Oh iya lagi-lagi kita di tempatnya One Icon yang sama lagi ya. Sama. Yes. Investor mantap ya. One Icon sudah mantap. Pakuan. Easy. Di harga spesial dong kalau kita yang jualinnya. Apa? Iya nggak sih? Ada harga spesial nggak sih? Oh kita sih kalau jual barang Pakuan sih Waduh, Gitu ya. Jangan Bisa lupa diatur. join Dilkan ya. promosi di awal dong. Bisa diakin nggak sih? Ya sih, ini kita jadinya bahas apa ini berarti? Mas apa ya? Ini wes, aku tuh sempat baca katanya Gen Z ini ada kemungkinan nggak punya rumah. Loh, Bener kenapa nggak tuh? kira-kira? Kenapa tuh? Tuh. Loh ya nggak tahu kan Iya, aku Pak. tanya. Kan Oh tanya ya, tanya. Aku pikir udah tahu. Biasanya tuh tanya sendiri, jauh-jauh sendiri kan perempuan gitu. Biasanya. Kita laki cuma untuk respon. enggak sih. Kan kita sebagai pria itu cuma satu. Keluh kesah perempuan cuma satu ya. Apa tuh? Punya keluh kesah perempuan tuh cus ya. Iya. Kita juga biar mendengar. Ah, nah gitu Sebagai loh. pria. Makanya, makanya aku tanya lagi. Gitu. Siapa tahu udah jawabannya sendiri kan. Tapi kalau ini kan bukan perempuan ya. cowok lagi. Perempuan. Oke. Cewek guys. Nah, kalau buat teriak kan aku Gen Z banget nih aku. Gen Z. Kenapa tuh? Gen Z. Ya belum punya rumah. Oh iya benar juga sih. Lah, Enggak kan kalau aku sendiri kan belum beli rumah. lah ya aku ya nggak punya sih An. Nah ya, keluh kesah. Nah sekarang Nanti, maksudnya nanti. Ya nanti lah. apa dong? Kan rumornya ini katanya. Itu menurut Bapak leader gimana tuh?
Kira-kira bener gak sih kalau Gen Nah, Z? aku nih balik tanya dulu ke kalian yang jadi Gen Z kan. Soalnya kan kalau bagiku itu tuh hanya sekedar opini. Ya kan? Opini. Bagi itu sekedar opini. Karena apa? Ya Gen Z sekarang ini kan sama lah, kayak ini kan cuma sekedar istilah aja ya kita ngomong ya. Zamanku dulu ya di umur kalian ya pertanyaannya sama, ya kan? Apa kamu itu usaha kerja? Apa kamu nanti bisa punya keluarga? Apa kamu bisa punya rumah? Banyak pertanyaan itu. Tapi apakah semua terrealisasi? Ya seiring berjalannya waktu ya pasti akan terrealisasi. Jadi kalau dibilang Gen Z nggak bisa punya rumah, balik lagi ke mindset. Oh iya benar sih. Balik lagi ke cara kita gimana ngatur keuangan. Benar. Gen Z. Iya. Dan sekarang kalau kayak Yusri gini, masih kuliah, Ya, ya kan? betul. Yang dipikirin apa emang udah mikirin punya rumah? Belum sih, aku masih Lagian kalau udah pacaran, masa langsung tiba-tiba pacarmu, oh aku pengen punya rumah ini. nggak suka putusin. Diputus kan? Kata Yang terakhir kali itu ya. kata Ilham, muter-muter suka party. Oh, itu berat sekali. Itu berat sekali. Hai, alah lanjut. Nah, iya dong. Sekarang sih belum mikirin sejauh itu sih kalau. Iya kan? Sekarang kalau misalnya tiba-tiba kamu punya pacar, terus kayak gitu, yang nanti aku pengen punya rumah kayak gini. Ayo, ya. Cuma dia nonton. Oh berarti kalau cowok gitu ya? Iya doang di Ya moodnya. enggak. Bisa dikat yang lagi nggak ya gini? Sulit ya. Gitu. Gini lagi. Fight. Sulit kan. Tapi kalau di blur aja. Kan maksudnya kayak ya iya itu sama masalah sendiri tuh kok enggak tuh. Lah ya kan harusnya punya planning, lebih planning daripada cewek. Iya maksudnya iya oh iya nanti gini gak sih oh iya dah ini. Serba salah ya. Kita nih ya. Ini kalau nggak direalisasikan, kita dipertanyakan sebagai cowok itu kan dipegang omongannya. Iya. Nanti kalau nggak direalisasikan, bingung juga. Emang cowok kayak gitu ya. Memang serba salah. Direalisasikan Dibilangin apa? dosen jawab kok. Kalau misalnya cewek ini ngomong, bingung gue emang. Masalahnya di podcast. Ini podcast ya. Orang ini ngomong dewe aja. Oke, ada lagi nggak? Yes, belum mikir sampai sana sih aku. Iya, masih bingung ya. Namanya masih kuliah kan masih. Dulu umurku 20. Masih 20 masih. Promosi ya? Promosi. Enggak. Promosi. Bisa diedit kayak dikalungin tulisannya single gitu nggak sih? Ini ngerepotin editornya banget sih. Ini baru menit berapa lo dari kelasnya banyak banget. Apa mah? Baru awal banget adalah. Aku tolong edit dong di gunung kok. Renang sekarang. Udah. Kasihan mas editornya, mohon maaf guys. Nah sekarang kalau Oke, balik. Elia sendiri gimana? Aku Udah umur berapa sekarang? Masih Gen Z kan? 23. Masih Gen Z kan? Masih Gen Z. Untung masih Gen Z ya. Oke. Ya, masih Gen Z. Aku udah 3 tipis. Ya saya kan semakin berumur ya. Enggak, ini Lebih bahasa memikirkan lagi. halusnya. Maksudnya tua. Lengah dikit jadi Megantropus. Oke, jadi keluh kesahnya yang rumor-rumornya. Oke, rumor-rumor yang katanya nggak bisa berubah, tapi bener loh itu banyak banget. Maksudnya di lingkunganku yang notabene anak-anak Gen Z ya, yang maksudnya di lingkungan yang seumuran aku itu pasti kan masih nyentuh lah di generasi yang sebelumnya. Generasi sebelumnya nyebutnya apa sih? Milenial ya, oke. Sama generasi milenial tuh harusnya kayaknya kita masih sentuhan kalau di umur-umurku 23, 24, 25 gitu loh. Dan masa-masanya udah awal-awalnya kerja, apalagi di umur-umur ini kan pada yang udah lulus kuliah kan ya. Udah pada mungkin udah masuk di tempat kerja yang baru. Ada yang mungkin udah setahun atau 2 tahun kerja mungkin, atau yang bahkan sudah dengan pengalaman magangnya di tempat kuliah sebelumnya. Ada yang nganggur. Tapi oke, itu di sensor boleh nggak sih? Oke. Agak menyinggung sih. Nah, jadi dari situ tuh banyak banget yang anak-anak di umuranku ini kayak beli rumah tuh kayak ngasal banget yang kayak tanya, mau beli rumah dong. Oke, kamu nyari di mana sih? Maksudnya kerjaanmu tuh di mana? Bisa beli rumah tuh bisa cari dari kerjaanmu dulu. Misalnya kamu di Surabaya Timur nih, ya fokus aja deh nyari rumah Surabaya Timur, nggak usah jauh-jauh. Masa kamu mau nyari di barat, kerjaanmu di timur nih?
atau aktivitasmu lebih banyaknya atau usahamu di timur, kamu sampai Surabaya Barat, ngapain gitu loh. Kecuali kamu mau invest atau kamu merasa di suatu wilayah itu lagi ada pembangunannya, itu oke kan ya. Oke, Bang. Tapi banyak banget teman-temanku tuh yang tanya beli rumah, terserah rumahnya mana aja dah. Pokoknya pilihin deh. Sampai curhatin. Ya, aku bingung kan jadi kayak, ini gimana maksudnya anak zaman sekarang nih ya? Aku pilih yang paling larang aja. Iya, iya. Yang kemarin tuh yang dikontenin tuh nggak sih kita pakai jas itu ya? Betul. Gila, itu berapa M nih kemarin ya? Kok berapa M sih kok? Yang jas udah 2 kita kan. Oh, ada jas dulu ya? Yang dekatnya Uner tuh apa? Grand Peninsula. Oh, Peninsula. Wah, itu Wow, itu videonya stay tune ya. iya, kalau Sudah upload. Dicek ya dulu koperan. oh, ini kan kelihatan nih. Hah? Ngedit nggak dilihat sendiri nih kayaknya. Udah bener saya. Scroll balik. Sudah diedit, kan dia nggak tahu yang upload kan saya. Oh iya, oke. Sudah, Jadi, sudah. Di YouTube-nya Go Random. Koko Random. Oke. YouTube-nya Cegil kan juga ada guys BTW. Oke. Oke, terus aku lanjutin. Nah, jadi banyak teman-teman yang ngomong pilihin rumah dong. Yang mana aja deh. Yang mana aja kan pengen banget ya nyodorinnya yang di Grand Peninsula, yang di Citraland, yang MM, yang top ya. Yang kalau sekalian jual itu yang 20, 25 sekalian kalau bisa. Langsung pensiun gitu. Enggak ada. Jangan dong, masa sekali jual langsung pensiun. Ternyata ya. Agak jahat ya niatnya ya. Ternyata saya berpikirannya cuma gitu doang. Ya, pensiun, malah. Bisa kan pensiun sebulan terus udah habis balik kerja lagi. Kembali Kerja lagi. agensi banget ya. Banget bro. Nah, ya kan work on, benar. Enggak, itu live doang sih. Ini teori 30 10. Apa itu? 10 menit kerja, 30 menit Salah, 10 menit kerja 30 hari refreshing kalau kamu. Iya kan? Saya tahu itu. 30 bulan. 30 bulan ini. Parah ternyata. Oke, terus habis gitu apalagi kemarin tuh yang lucu. Suka tanyain budget nih, tanyain budget ya. Sebenarnya kalau zaman sekarang tuh dibilang Gen Z itu susah cari uang, enggak juga kan ya, bener nggak sih? Kayak sekarang yang lucu tuh apa, yang ada gini nih. Tahu. Ada kecelakaan kerja. Itu sekarang banyak yang nge-live juga udah dapet duit, streaming. Lagi YouTube ini. Wah, tuh para orang-orang yang lagi buka apa tuh kok buka Konten apa sih? kreator, Konten kita bisa bilang. kreator maksudnya, terus endorse gitu kan ya, banyak banget ya. Padahal bukan yang nggak sulit sih, tapi maksudnya tuh kayak Lebih mudah dari Lebih banyak nggak sih lebih banyak peluangnya? peluang. Sebenarnya kita lah sudah lagi banyak peluang untuk bisa dapetin namanya tuh uang gitu loh. Maksudnya kayak udah bisa nabung gitu loh. Cuman kan yang tadi kamu bilang apa, muda-mudi suka suka party. Nah itu jadi repot gitu loh buat anak-anak mudanya gitu. Itu sih yang jadi rumor-rumor tuh rasanya kayak nyata banget kan ya. Terus kamu gimana kalau misalnya karena kamu dapat slogan yang muda-mudi suka party itu Iya. gimana menurut kamu? apa ya? Gimana gitu? Tapi itu fakta nggak sih maksudnya? Apa? Fakta nggak muda-mudi Suka suka party. party? Gak semua orang. Oh nggak semua orang. Misal aku enggak kan aku. Oh kamu enggak? Oh enggak. Oh enggak loh. gitu tak. Hebat. papa aku. Ya aku enggak. Kakak Yusri coret. Karena aku mewakilkan Gen Z gitu ceritanya. Oh, iya. Gitu. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Gitu. Oke, nggak semuanya. Ya, Jadi tapi kalau- bener sih, aku ngerasain itu di abad-abad ini enak. Abad-abad. Tahun-tahun ini tuh nyari apa ya? Karir itu lebih mudah gitu loh, Bu. Kayak apalagi di dunia digital ini ya. Kayak kan aneh titik akhirnya banyak yang ngikuti ya. Oh iya benar-benar ya. Gitu. Benar-benar. Jadi secara kalau kita bisa bilang simpulin dari punya Elia ini kan Gen Z itu kan lebih apa ya, pemikirannya sangat unik ya Unik sekali. Unik banget. dan nggak bisa ditebak. Jadi saya dibilang kayak Kan cewek suka pria yang susah ditebak. iya Aku besok masuk tim Olimpiade on ya. renang indah. Iya. Iya. Aku sampai susah nebak. Kamu mau ngomong apa? Aku suka nebak nih, jujur aja. Salah satu contoh nyatanya ini nih. Ini nih. Yusri. Iya. BTW kok kostanya kok kebalik ya kok ya?
Waduh, belum di endorse soalnya. Oh iya. Udah jangan dipaksa untuk endorse terus, saya tahu kok. Sabar. Belum sampai tengah-tengah nih. Oh iya belum ya. Waduh. Tapi ini cocok gak sih misalnya tengah ono brand minuman, brand makanan. Bener. Sini DJI. Lebih. Terang-terangan. Aduh Tuhan. Dengan Gensi sudah tempat Tuhan. Nggak salah sih Tuhan. Generasi ini muncul. Kayak kalau saya di zaman Gensi ini dulu nggak kayak gini deh. Menaklukkan dunia ya. Hancur. Cita-cita udah kayak Ultraman kalian. Iya. Ya, sekarang balik lagi lah. Dari yang Elia sempat bahas tadi, cari rumah. Memang ada kepikiran beberapa, tapi ya kerja di mana, cari rumahnya di mana masih belum jelas. Memang sebenarnya bisa kita ngomong ya, Gen Z ini kalau di usia sekarang mungkin cuma ya 2-3% bahkan, atau mungkin di bawah 5%. Kalau orang tuh udah yang pasti fix, yaudah aku mau cari rumah di sini. Contoh lah kita state saja si Timothy Ronald. Oke. Ya, Timothy Ronald itu kan juga Gen Z ya. Ya. Dia kan dari awal di bawah kita lihat sampai di atas, awalnya belum punya rumah, dia ngekos, jual apapun. Tapi mindset dia itu udah beda sama Gen Z pada umumnya. Balik lagi soal Gen Z. Ya, balik lagi soal Gen Z. Apakah Timothy Ronald bukan Gen Z? Ya, Gen Z. Bukan Enggak, Gen kok Z. mindset maksudnya. Timothy Ronald bukan Gen Z ya. Kebetulan juga Gen Z gitu loh. Cuma mindsetnya beda. Jadi itu beda. Mindset. Dengan ya inilah Gen Z pada umumnya kan. Ini kan masih Gen Z pada umumnya. Susah ditebak. Susah ditebak. Pria yang nggak suka bercerita. Waduh. Tapi mereka ngaji. Nah, ya itu balik lagi lah. Apakah yang orang-orang seperti itu bisa dibilang fokus untuk ke arah situ? Ya bagiku masih belum. Makanya kan tipe-tipe customer itu banyak kan. Mau dari Gen Z, mau dari milenial, bahkan yang udah tua pun baby boomer. Ini ya semua kalangan ini pemikirannya tentang properti untuk beli rumah ya beda-beda. Ada yang memang sangat-sangat butuh. Tapi untuk mengarah ke sana ya semua tuh balik lagi lah kita bilang. Rumah tuh jodoh-jodohan. Sama yang jodoh ya pasti bertemu. Tapi jodoh kalau nggak diusahakan ya lari. Waduh. Gimana Mas Yusri kemarin? Itulah, properti itu sama aja sih. Kayak relationship. Waduh. Itu pasti udah sama, nggak mungkin nggak. Gimana hubungan Yusri? Kalau emang belum bisa jago membangun hubungan antar pasangan, menurutku ya berat membangun mencari yang lebih serius lagi. Gimana Yusri? Lah terus yang durung pacaran ki ya apa kucitane iku? Lah, makanya kan kita kan masih nih jadi broker ataupun jadi property consultant ya kayak sekarang ini. Kalian pun kan banyak kesusahan kan nemui vendor, mau membahas topik apa. Terus kita juga ketemu klien bingung. Kekuatan kalian kan cuma satu pasti, produk knowledge doang kan. Produk knowledge di propertinya itu sendiri. Tapi kan setelah itu kita membahas apa ke buyer atau ke vendor pasti kan bingung semua. Karena emang knowledge-nya kan belum banyak ya tentang hidup terutama. Karena bangun hubungan ke customer, ke vendor, itu semua tuh kita harus sering ketemu orang. Ya ibaratnya kalau misalnya zaman dulu ya, ini zaman dulu aku bilangnya. Ya nggak tahu sih, sekarang masih ada sih saya rasa. Satu cowok bisa punya banyak cewek ya bisa itu. Oh gitu. Aku nggak bisa. Waduh. Oh kamu nggak bisa ya? Ya. Satu. Nggak apa-apa. Surabaya Barat satu, Surabaya Timur satu, Surabaya Selatan satu gitu ya Isya. Guyon. Gimik aja. Atau di cluster Mahogany satu. Pak iki gimik Pak. Itu lagi gimik Pak. Ya jadi balik lagi lah ya. Kalau dibilang sebentar sebelum aku balik ke topiknya tadi, coba aku mau tanya pendapat Jen dulu. Karena agensi sendiri ya apa? Tiba-tiba. Menurutmu ya apa? Agensi itu apakah benar rumor yang kamu ngomong itu apakah benar?
Waduh, gimana ya? Kan aku lagi bertanya nih ceritanya. Ya ditanya Pak. Tapi kan kalau ada bertanya, otak manusia kan berpikir dulu, ya kan? Benar. Kira-kira ada nggak? Kamu baca artikel nggak sih itu katanya? Baca artikel mana kamu tuh? Nemu Loh, artikel kita. artikelnya bukan yang di situ, beda lagi. Oh, beda lagi. Dapat rumor dapat dari mana tuh? Dari ini kameramen. Rame-rame. Kamu jangan banyak dari rumor yang nggak bener dong. Oke. Scam konsen. Tapi sebenarnya yang buat rumor tuh semakin bener-bener kelihatan makin real itu gara-gara banyak banget yang kayak konten kreator tuh bilang kalau kamu belum cukup keuangan sewa aja. Nah, itu bisa. Itu tuh yang bolak-balik. Terus karena kita tuh ngerasa Gen Z ini kan bisa ngitung sendiri ya, kayak merasa bisa ngitung sendiri. KPR-an kayak oh ya KPR-an bunganya lah gimananya. Aslinya Terus enggak. ya padahal ya enggak juga, itu tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Jadi kayak misalnya kamu beli misalnya kalau kamu sewa kamu tuh bayar setiap bulannya. Siap. Tapi setelah selesai apa yang kamu dapat? Ya sudah nggak ada kan? Betul. Hilang gitu aja. Hilang. Tapi kalau kamu beli, kamu kan masih bisa pikir jangka panjang. Contoh, kamu meskipun setiap bulan keluar uang untuk rumah tersebut, itu kan tetap jadi milikmu gitu Jadi loh. hak milik tuh. Nah, meskipun memang aku tahu pasti anak-anak Gen Z ini parnoan, orangnya parnoan, bener nggak sih? Apa takut kayak takut ketipu, takut apa ya? Memang banyak banget di case-case zaman dulu itu yang sudah bayar lunas tiba-tiba suratnya entah kemana. Memang benar, itu sudah nggak bisa dipungkiri ya. Termasuk berita, terus belum lagi yang rame. Ada yang rumahnya udah puluhan tahun tiba-tiba di bank kok nggak ada suratnya atau mungkin suratnya ketahan dan sebagainya. Nah, pentingnya sekarang itu ya ini manfaatin kita ini, ya kan? Manfaatin kita ini ya. Kamu daripada repot harus ke bank nanyain ini perumahannya oke atau enggak, kamu repot ngecek ini asli atau enggak atau bener-bener suratnya dapat ke kamu atau enggak. Nah kita kan tuh bisa tanya-tanya kita, bisa manfaatin kita maksudnya untuk cek ini oke atau enggak developernya beneran trusted apa enggak gitu loh. Jadi bener-bener yang anak Gen Z ini kebanyakan bingungnya, takutnya ini takutnya itu, belum lagi yang keuangannya mereka nggak disimpan di foya-foyain seakan-akan besok itu tinggal nyari di situ gampang gitu loh. Itu banyak banget kan. Nah, coba sekarang aku mau tanya sama kamu sekarang. Waduh. Langsung ditembak. Makanya kan emang menang itu. Iya, karena yang cukup aktif kan Elia sepertinya kan. Nah, Tadi mau segini. terima kasih sudah melamatkan saya. Nah, iya makanya aku padahal beraya ke sini, yang penjara ke sini. Kan dia pusing saya ini yang podcast ini kan. Nah, menurutmu sekarang Apa-apa? kalau kamu sendiri lebih pilih mana? Beli atau sewa? Kalau aku sebenarnya juga melihat keuanganku sih gitu aja. Contoh. Kalau sekarang, aku tanya Kalau investor sekarang. Loh, kalau sekarang buat aku pribadi aku suka beli sih, jujur aja. Karena kalau beli itu ya ada kepemilikan pertama kan. Ya, Ada pasti. Lagi kalau bisa dijual lagi. Oke. Contoh di tengah-tengah kamu merasa ada titik di mana kamu nggak sanggup, itu bisa dioper kredit dan dijual ke orang ya. lagi. Jadi apa yang sudah kamu berikan, maksudnya kamu sudah bayarkan, itu bisa dijual lagi, kamu akhirnya dapat lagi bisa gitu. ke Bali 4 bulan itu. Beda konteks sih kayaknya. Kenapa jadi ke Bali? Oke. Oke, itu pemikiranmu ya, kurang lebih kayak gitu kan. Benar-benar. Nah kalau di tempatmu Jen, kamu lebih pilih prefer sewa atau beli? Kalau aku ya, ini yang tadi kok El bilang sempat baca-baca artikel tuh kan ya. Aku sempat baca kalau misalkan apa ya, sekelas ini sebut mama nggak apa-apa kan ini? Gak apa-apa, Sekelas. sebetulnya. Tom Lembong. Alpara, Jen. Maaf kan. Sebenarnya Tom Lembong itu siapa sih, sejujur aja? Aku nggak tahu. Siapa itu Tom Lembong? Tom Lembong itu ya pokoknya orang. So, pokoknya orang. Anda menyebut nama beliau, Tapi tahu siapa? Tidak tahu. tapi tidak tahu. Ya salah satu petinggi negara lah. Tahu. Wes mau sebut Jen kayak. Maksudnya Ya wes terus Oke. Terus habis gitu kenapa sama beliau? ya sekelas Tom Lembong aja Sewa. sewa gitu. Sewa terus. Kemarin aku dapat infonya tuh di detik.com atau di suara.com gitu, aku lupa. Katanya waktu dilihat laporan keuangannya itu ternyata
nggak ada apa namanya? Aset properti. Ya aset propertinya tuh. Oh, hafal Anda ya? Tahu dia. Gitu. Terus juga dapat rumor-rumornya nih katanya kalau misalkan Tom Lembong itu katanya selama itu sewa rumah, nggak cuma beli ya. Di situ aku mikir kayak, waduh, orang yang berduit aja sewa gitu kan. Jadi kan ada kemungkinan juga buat orang lain untuk sewa juga gitu loh, nggak menutup kemungkinan gitu kan ya. Daripada beli, misalkan keuangannya masih belum stabil itu, sewa juga bisa sih. Jadi kalau aku pribadi mikirnya untuk sekarang ya, sekarang nih ya sekarang. Juga jam. Lebih. Catat. Catat ya. Kalau sekarang aku lebih mikirnya lebih ke sewa dulu sih, Sewa entah itu dulu. mungkin ke apart gitu ya. Kalau apart kan lebih enak ya kayaknya. Udah dapat fasilitasnya entah itu kayak gym, terus kayak swimming pool, ya gitu-gitu. Tentunya One Icon inilah ya. Nah, One Icon Residen Aku berada di Tunjungan Plaza. Jadi enak banget ini One Icon. Deket mall, deket pokoknya tengah kota. Sip. Ini bakal dimunculin ini nggak sih brosurnya nggak sih? Buat kalian yang tertarik sama apartemen ini bisa hubungi kita di bawah ini. Sebelum ke situ. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku Beli atau ini, sewa? aku apa investorku? Kamu. Kalau aku sendiri sih buat sekarang ya aku sewa dulu sih. Bener kata Jen, kayak mending sewa apartemen dulu. Soalnya kan di apartemen nggak apa ya, banyak fasilitasnya gitu loh Bu. Oke, berarti secara nggak garis besar ya, tak tangkep ini ya, sewa, beli. Ini tuh kayak apa ya? Bisa dibilang itu kayak kita bilang itu apa ya? Kalau sinesis judge bilang apa? Neror. Bukan. Bukan judulnya neror. Ini cerita horor kan? Itu judulnya dong. Apa sih namanya? Apa? Stop senyum-senyum. Kenapa bisa slogan mereka semua yang disebut bukan? Maafkan sih. Apa sih namanya itu? Dia bahas tentang apa sih biasanya itu? Horor. Oh, konspirasi. Konspirasi. Itu dia. Ya ampun. Banyak. Bahasa konspirasi susah amat ya. Bos neror. Jadi beli sewa. Ini sambil tak kasih pandangan kalian ya. Mungkin ya sekalian sama viewers kita juga ya, biar tahu. Beli atau sewa itu punya plus, punya minus. Memang beli, balik lagi ya, kita beli dulu ya ini ya. Iya. Beli suatu properti, mau rumah, mau tanah, mau apartemen, bahkan gudang, bahkan ruko, itu sebenarnya punya satu nilai plus dan ada beberapa nilai negatifnya juga. Nilai plusnya memang kamu bilang tadi kan surat hak milik, ya kan, milik kamu sendiri, kamu nyicil sendiri dan lain-lain semua. Nah, Kamu gak bingung nanti misalnya katamu kan kalau misalnya butuh duit dijual, Butuh kembali 5 bulan. nah atau apa tiba-tiba macet bisa dioper. iya. Ya, nih sekarang kita bahas yang negatifnya dulu. Ini kan positifnya kan cuma dikit nih kamu beli. Ada lagi nggak selain itu? Apalagi ya? Selain kamu pasti punya hak milik itu, hak atas tanah dan bangunan, ya kan? Ada lagi nggak Kalau ya? misal harga properti naik kan lumayan juga. Iya, itu jadi Keuntungan investasi. Investasi, Oke, berarti oh. 3 poin ini aja. yang dipikiran gue gitu sih. Ya, berarti kan kalau pemikirannya kan hanya 3 poin plus ini aja. Iya, benar. Padahal kalau kita mau membahas ketakutannya, itu lumayan banyak loh. Oke. Pertama, kalau kamu bilang developer, ya oke lah, developer kalau kalian nggak beli sama kita ya pasti ribet ya. Pasti ribet, makanya pakai agent dulu kan. Iya, betul. Makanya kita aja guys. Nah, itu secara developer. Terus secara kedua adalah permasalahan di bank. Oh iya. Ya kan? Kalian coba saja pikir, biaya, memang sekarang banyak ya, rumah-rumah itu sudah free BPHTB, free PPN, dan kawan-kawan semua. Jadi kamu beli rumah pertama tuh, andai kata nih kamu nggak punya itu semua, nggak ada promo itu, andai kata nggak ada Pak Jokowi kemarin yang menerbitkan itu, ya kan? Makin mahal nggak sih? Pasti makin mahal. Biasanya berapa persen sih kok gitu kira-kira Semua biaya itu kan di kurang luar lebih rumah? bisa sampai 8-10%. Oh, PPN aja sendiri itu udah 12% tahun depan.
Sekarang masih 11%. Itu masih belum ngisi rumahnya, Belum ngisi rumah dan Prabot, lain-lain, ya. for finishing, Jadi ya. coba dipertimbangin ya, kadang itu beli itu kalau memang finansialmu sudah benar-benar stabil itu baru beli. Ya itu tergantung faktornya kan. Nah. Makanya. Iya, menurutku itu. Kalau memang belum, zaman sekarang ini ya, apalagi semenjak kena pandemi kemarin, memang kerjaan yang digital sekarang makin naik, benar, nggak ada salah. Tapi apakah itu termasuk kolam yang enak? Ya nggak juga. Karena apa ya, konten kreator di dunia ini banyak loh. Benar. Betul. Iya toh. Persaingan kita di digital tuh makin lama makin ketat. Cina aja udah sampai ke Indonesia sendiri. Bahkan mereka di sana di toko, satu toko tuh bukan lagi acara untuk offline, mau beli sepatu, mau beli apa, enggak. Tapi mereka sudah straight live semua. Iya. Bayangin aja satu toko punya 20 orang yang live misalnya. Jadi kan persaingan kita yang di Indo ataupun di negara lain makin susah. Jadi coba pikirin, bukan aku menakut-nakuti beli itu nggak bisa loh ya. Tapi kalau kemampuan finansial kalian udah oke, silakan beli. Tapi kalau masih belum, masih merintis ataupun apa, ya itu tadi yang harus dipertimbangkan. Selain masalah kamu tadi untuk biaya-biaya tadi, terus masalah developer ketakutan itu juga. Kamu bilang, nanti kalau misalnya tiba-tiba tengah-tengah buntu, nggak bisa bayar cicilannya, KPR-nya, gimana? Kamu bilang, oh ya gampang, tinggal dijual aja, dioper. Tidak semudah itu kan. Faktanya kan kita sebagai property consultant loh, Iya. jual rumah orang itu ya, mana sih ada yang paling cepat nggak? Contoh misalnya Jen, kemarin sewain properti yang di kawasanmu, kamu butuh berapa lama akhirnya closing itu? Sekitar 3-4 bulan 3-4 bulan. untuk sewa doang, Nah, belum beli. iya kan maksudnya, untuk sewa 3-4 bulan. Untuk, maksudnya kan ini kan cuma memasarkan, kita kan memasarkan doang kan, kita udah memakai segala platform. Tapi ya masih ada waktu 3-4 bulan. Itu untungnya cuma sewa. Tapi kalau beli, yang transaksinya udah miliaran, atau mungkin di bawah 1 miliar dikit, apakah semudah itu? Paling gampang kita jual produk primary deh. Ya kan, kita berlima nih, ya bulan ini aja ya kita bilang ya, kita ngomong bulan ini. Yang closing primary siapa? Cuma Ilham doang. Ilham the best. Iya kan? Jadi kan kayak jual rumah itu kan tidak gampang kayak kamu jual handphone, Betul. emas, atau yang lainnya. Ada Pokemon. Atau Pokemon mungkin ya kan? Kan tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Iya kan? Apalagi mau over kredit. Belum lagi nih, misalnya kalau kamu udah nunggak 5 bulan, tahu nggak kalau udah nunggak 5 bulan atau 6 bulan? Ya kalau jadi agent nggak tahu sih mungkin. Nah, bisa jadi pralelang. Oh iya, benar juga. Mikirin nggak sampai sana? Nggak kan, Bosian? Ada kemungkinan loh di pralelang dulu. Masuk nanti, kalau pralelang dari bank, nggak berhasil ke Aida nggak berhasil, bank udah bingung nih jual asetmu mau kemana, masuk ke CSI. Tapi kan selama proses ini kan kamu kan diteror terus sama bank. Siap nggak masalah diteror sama bank? Apalagi Gensi katanya sekarang kan kayak creepy ya. Sangat takut. Men, dikit-dikit kena kerjaan kepus dikit, aduh butuh healing ya kan, butuh work life balance ya kan. Ya Pak, Apa tuh? ya nggak, bener nggak? Betul, betul. Ya toh. Kecuali kalau emang kalian sudah memang bener-bener ya udah yakin kemampuan kalian dalam mengolah finansial, ya silakan. Kayak gitu. Jadi ada beberapa awareness yang perlu kita tahu juga lah. Jangan mentang-mentang kayak, oh rumah ini harganya 800 juta, cicilannya cuma 4 juta atau 5 jutaan misalnya ya. Ah cukup lah. Padahal gaji lu cuma 8 juta, lah emang lu hidup cuma 3 juta bisa. Belum ngisi trabot, belum ngisi yang lain-lain. Betul. Belum beli kartu Pokemon. Iya. Konten. Kaisa gitu. Atau aneh, editor muka Yusuf ganti kartu Pokemon aja deh. Please. Gimana ya? Kalau ganti Pikachu. Ya. Ini video sebenarnya nggak lama-lama banget, editannya yang banyak Kalau kesini. sebenarnya. Nggak sih, benar ya. Mas Anda tadi kalau kita request editan banyak banget. Oke. Ya itu tadi. Jadi kan ada beberapa dasar yang
orang itu harus melek. Entah ini kita nggak ngomong ke Gen Z doang ya, kita ngomong ke sampai generasi-generasi yang lainnya. Jadi harus benar-benar tahu benar finansial kalian seperti apa, baru putusin. Tapi kalau sewa, ini menarik. Sekelas Tom Lembong aja dari berita, dari artikel ya, dibilang tidak memiliki aset properti, tidak memiliki aset kendaraan. Benar ya? Ya. Bayangin, ini bisa dibilang kayak frugal living versi ekstrim udah. Versi ekstrim. Sekelas Tom Lembong. Ya coba kalian pikir lah ya, kenapa Pak Tom Lembong bisa kayak gitu? Memang sih, Pak Tom Lembong mungkin mikirnya karena dia emang di pemerintahan lah ya, kayak saya bilang. Dia mungkin akan sering ke luar negeri, visit ke kota-kota lain. Jadi mungkin bagi dia, gak punya rumah ya gak apa-apa. Omah pindah-pindah. Iya, hidup beda di lapangan terus-terusan. Tapi apakah bagi kita itu pemikiran beliau salah? Ya enggak. Ya benar, gak ada masalah. Even gak punya kendaraan pun gak masalah. Dia kasih di pemerintah. Kendaraan disediain. Ya, cuma balik lagi. Kalau kita nih ya, kalau misalnya aku bisa flashback pun, andai kata bisa aku flashback ya waktu, kayaknya aku juga bakal sewa dulu. Pemikiranku gini, kemarin waktu pandemi itu sangat kerasa. Ini sedikit curhat dikit aja, nggak punya banyak, dikit aja. Kita nggak pernah tahu kan, kayak pandemi itu tiba-tiba muncul, jebret, nggak tahu lagi ya. Ngomongin 2 minggu. Iya, waktu pertama PSBB ya. Iya kan nggak sebut nama PSBB ya? Aku SMA tuh. Iya kan dulu namanya PSBB kan? PSBB. Iya, apa perkemahan sampai. Bukan libur 2 minggu, guru ngomong ngono kok. Iyalah, pokoknya dulu tuh ada kayak gitu. Bus 2 tahun. Waktu itu aku lagi di Jakarta. Aku ingat waktu di Jakarta, tiba-tiba virus itu udah mulai masuk ke Jakarta. Terus aku pulang. Tiba-tiba PSBB atau PPKM? PSBB. Iya kan, bener ya? PSBB. Ya itu, kalau nggak PSBB, PPKM, aku lupa. Antara dua itu. Pokoknya istilah-istilah itulah ya. Itu tiba-tiba waktu sampai Surabaya, lockdown. Jebret. Semua toko harus tutup dan lain-lain. Pusing. Sedangkan itu aku masih harus nyicil rumah. 1 bulan itu. Karena aku cuma ambil 10 tahun. Saya kira ya waktu itu 10 tahun sudah waktu cukup lama bagiku ya 10 tahun itu. Yaudahlah 10 tahun nggak apa-apa wes. Tapi cicilanku juga lumayan besar, 40 something juta. Plus sekian lah. Ya itu per bulan. Aku mikir, mati dong. Waduh. Gimana nyicil? Selama ini uang cicil itu dari mana ya? Dari kerjaan. Kayak kamu bilang nih kan, dari kerjaan. Tapi itu tadi, aku sempat ngambil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, udah teror habis-habisan ini. Orang bank udah mau ngasih stiker di depan rumahku. Oh serius kok? Wah. Serem ya. Oke. Terus? Tapi ya karena pandemi kan tidak terjadi hal itu. Tapi setelah udah mulai dibuka, PSBB udah mulai longgar, sebelum PPKM nggak masalah, itu sudah mulai ada kehidupan lagi mau jalan. Itu bank mulai aktif. Nah akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu. Jadi 5 bulan ini terus setelah PSBB bang. Waktu PSBB nyantai, nggak ada pembayaran apapun. Oke. Cuti. Karena masih pada libur ya, masih karantina waktu itu ya. Semua kan emang bank nggak aktif juga. Iya. Lockdown. Aku Lockdown. ngomong turu itu. Wah enak. Dibilang libur sama dia. Iya. Kan kita nggak tahu juga apakah nanti ke depan 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, tiba-tiba muncul lagi. Cacar api. Ada info cacar api juga. Cacar api. Ya kan? Tapi dari mana tuh info? Dari Rame-rame lagi ya. cacar api kena cacar kobong. Lah itu makanya kan. Kayak semua tuh nggak bisa terduga. Betul. Oke. Dari situ tuh kayak, andai kata aku usah flashback, mungkin aku akan lebih nabung dulu. Karena apalagi sekarang kan udah masuk di properti kan kita. Ya. Termasuk aku juga udah masuk di dunia properti. Kan properti. Jadi tuh aku lebih kayak fokus, better deh kayaknya sewa dulu, kumpulin uang dulu, terus kita cari aset yang murah. Karena aset murah tuh nggak cuma melulu orang dari orang BU. Kita bisa beli dari lelang,
Lelang. Lelang itu gila. Kalau kalian tahu, ini kan aku lagi nanganin lelang kebetulan ya. Sedikit aja, Kak, dikit-dikit lah ya. Lagi nanganin lelang, itu tuh harga asetnya normalnya itu dijual 4,5 M. Jadi berapa tuh? 4,5 M. Sedikit aja. Jadi 2,4. Separuh harga. Wah, Separuh harga. Wah. Kelas. Kenapa sih maksudnya? Ini apa sih? Jangan salah pilih pasarnya. Iya kan? Gila, 2,4 M dengan luasan yang sama. Tapi kalau harga normal 2,4 M, dapatnya cuma 100 meter persegi. 102 meter persegi Oke. di kawasanku. Aku Kapon City soalnya. Aku Yung. Ya kan? Jadi dari situ kan kayak, oh gila ya. Coba kalau misalnya aku tahu ilmu ini dulu, sebelum aku masuk, maksudnya kalau aku udah tahu ilmu ini, wah, kayaknya better sewa deh. secara resikonya kayaknya lebih rendah. Resikonya kalau sewa rendah, ya. plusnya lebih banyak. Contoh kalau misalnya kita ke apartemen dulu, hidupnya ya enak-enak aja kok. Oke. Kalau ditanya ya IPL nih, kita ngomong uang iuran, Ya. ya, itu kadang-kadang jadi concern orang-orang semua. Iuran apartemen 1 bulan 500-700 ribu, atau mungkin yang 2 bedroom atau 3 bedroom sekitar 800-900 ribu per bulan, dan dia harus bayar 3 bulan, berarti kurang lebih anggap 900 ribu kali 3 itu 2,7 juta, ya kan? Iuran rumahku, satu rumah, ya ini rumahku, 168 meter persegi, itu 1 bulannya 1,1. Wah. Ya selisihnya memper-memper ya sebenarnya. Iya kan? Di mana kalau di apart tuh ya balik lagi dapat fasilitasnya Sama lebih loh, banyak. di perumahanku juga sama, di klasterku juga dapat sama, dapat clubhouse, iya ya sih, kan? masih ada ya. Clubhouse ada, kolam renang ada, Betul, semua ada betul. sama. Nah jadi kalau misalnya kita mikir apple to apple, apakah ini apple to apple? Ya bisa. Dengan catatan, dengan fasilitas seperti kayak misalnya contoh nih, di One Icon misalnya, One Icon Residence. sewa kita di One Icon misalnya 1 tahun 100 juta misal, ya kan? 100 juta per 120 juta lah. Berarti kan kita kalau bagi 12, 1 bulannya tuh 10 juta. Benar ya? 10 juta kita pakai plus dengan iuran tadi, ya kurang lebih semua kan anggaplah 12 juta lah. Enggak sih, 10,8 berarti kan per bulan kan itu kan, ya Ya. 10,8 per bulan. Ya kalau kita emang mau menikmati fasilitas dengan tengah kota, ya it's okay, Worth it aja. sangat worth it karena tengah kota. Sedangkan kita kalau perumahan, kamu beli rumah 800 juta, murah. Daerah mana? Waduh. Tuh, biasanya daerah-daerah pojok-pojok nggak sih Pinggir. kok Mepet pinggir sawah. kota. Nah, mau mepet sawah 600 juta, pepet Surabaya coret, ya kan? Fakta. Ya, Betul sih. Kalau memang mau nikmatin gaya hidup, ya sudah. 10 juta tuh masih worth it daripada kamu harus mikir per bulan 42 juta. Karena apa? Kesehatan finansial kita itu gimana itu akan berpengaruh. Kamu kalau misalnya cuma keluar uang 10 juta per bulan dengan keluar uang 40 something juta per bulan, Aduh. pilih mana? Waduh. 10 juta sih. 10 juta sih aku. Iya toh, kamu punya gaji nih 50 juta per bulan. Kamu punya gaji 50 juta per bulan atau 60 juta per bulan. Keluar 40 juta sama keluar 10 juta. Lebih milih mana? 10 juta per bulan. 10 kan? 10 juta. 30 juta buat beli kartu mainan toko. Iya. 10 juta buat hidup. Biasa Nah. emang Gen Z ya, Gen Z. Ya, lagi-lagi tabinya agensi. Iya. Semua tentang mindset. Ya, cuma itu tadi, pikir ke situ. Memang kita nggak dapat apa-apa, kita cuma sewa. Tapi kita masih bisa nabung. Nge-spend-nya. Ya, makanya kan tabungan. kita coba breakdown dari situ. 10 juta 800 per bulan dengan 42 juta per bulan atau 45 juta per bulan. Selisihnya ada kurang lebih 35 jutaan. Benar kan? Benar. Nah, kalau 35 juta ini buat tabung, anggaplah matchnya sama, tetap nyicil 40 juta, tapi ini kan nggak hilang. Kita misalnya pandemi pun, resiko, dan lain-lain, dia bilang, oh ya udah, aku nggak ada duit lagi untuk ini. Ya sudah, kita keluar, aja lebih murah. Bisa toh. Tapi kalau itu kan, kita nggak bisa keluar. Iya toh. terikat ya. Kalau kamu KPR, itu nggak bisa keluar. Bukan nggak boleh KPR loh ya, terserah, balik lagi. Pemikiran itu beda-beda. Ini kan sekedar opiniku. Tapi kalau kamu udah punya ini 30 juta nganggur ini, kamu tabung, Invest. invest. Kamu
Puter, kalau nggak puter, kamu kalau nggak mau kena inflasi paling gampang itu taruh aja lah ke emas misalnya. Ya kan, kamu beliin emas waktu taman pandemi kemarin, kamu jual sekarang itu udah cuan. Walaupun sebenarnya kamu beli lagi emas sekarang nggak bisa. Iya. Cari emas di Pro juga bisa ya? Oh bisa. Promosi. Nggak. Itu bukan promosi rumah ya, promosi emas. Cuma ini pemikiran, ya kan, mau kripto, mau kemana bebas. BTC waktu zaman sebelum COVID juga belum 1 miliar kok. Iya. Iya kan? Udah melejit. Yang sudah melejit. Yes. Iya toh. Ini kan bisa kita saving gitu loh. Dan ini nggak akan hilang. Kalau di KPR udah pasti hilang semuanya ini. Jadi saranku memang bukan beli rumah dengan cash, enggak. Tapi kalau misalnya ada perusahaan ambil bank, sebisa mungkin jangan tergiur nih ya, jujur ya, menurutku jangan tergiur sama promo-promo yang minim DP, apa, dan lain-lain semua. Kenapa tuh kok kayak gitu kok? Karena kan membuat cicilan kalian makin bengkak. Contoh nih, aku tanya, kita yang kemarin di Mahogany misalnya, kita sebut aja lah, apa? Itu 1,2 M harganya kan, paling murah, Liber. Ya. Cicilannya 6 jutaan. Ya. Tapi 25 tahun. Wah. 25 tahun harus bayar cicilan 6 juta itu. Jadi kan memang balik lagi, kamu punya gaji 30 juta, cicil 6 juta, enteng. Bener, nggak masalah. Kalau gajimu 6 juta. Wah, kucing. Mangan paling dikit ada PGRT itu. Opsional kan antara pool nek gak garden tiga taman ya. Iya, wis nanam jagung, beras. Ya maksudnya kan gitu loh. Coba kasih. Iya kan, coba dikasih bayaran dulu. Semua tuh kembali lagi ke financial planner kita semua. Menurutku itu. Betul. Sewa tuh gak ada salahnya kok. Enak sebenarnya. Karena ya apa sewa tuh ya contoh di rumah misalnya aku pun mau sama nih, aku pengen tinggal di Pakon City kan, di Pakon City juga ada Amor, ya kan, ada juga sewa-sewa rumah yang lain. Bayangin aja, aku nek misalnya dengan 43 atau 45 juta itu aku udah dapat rumah 110 persegi, tapi aku lagi cuma sewa 75 juta per bulan. Per tahun, sorry. 75 juta per tahun. Atau 1 juta per tahun. Rumah. Di Pakon City. Dapetnya itu ya 400 meter persegi, bro. Iya juga sih ya. Nah. Kamu misalnya mau punya kantor dewe, mau apa dewe, ya tinggal rumah dari situ. Misalnya ada apa-apa. Ini bukan ngajari ya. Ini bukan ngajari ya. Ini bukan ngajari untuk jelek atau enggak. Tapi andai kata perusahaanmu bangkrut, terus kamu cari-cari orang, kamu DPO misalnya, kamu bisa lari. Ini iya kan? Ya, guys. Ini cuma bukan mengajari ya guys ya, tapi kan ini tuh namanya bisnis. Bisnis itu kan punya segala macam cara. Oh iya, oke. Iya kan? Karena mindsetku memang dari dulu sudah terbentuk entrepreneur lah ya. Jadi ya, salam Ciputra. Gak pikir lagi di Pakuan bro. Ya, jadi itu bisa jadi solusi juga. Andai kata pun dicari pun ya sudah. Mau apa? Mau kita nggak tinggal situ. Bukan kepemilikan kita kok. Iya. Iya kan? Kita juga nggak akan terserat sampai gimana-gimana. Orang yang tinggal, yang punya rumah itu punya nggak akan keseret. Karena kan cuma sewa. Di akte, di akad, itu kan kita cuma sewa perjanjiannya. Ya selama nggak jual narkoba, ya kan. Tapi kalau bisnis doang ya sudah resiko. Resiko pebisnis ya. Iya kan? Kan nggak mungkin kan semua bisnis itu set. Nah, ada bro. Kecuali bisnis judi itu. Sorry. Aduh, udahlah kalau gitu. Topik lain dulu lah. Ini sudah bahaya ini soalnya. Pikir ini mau cari endorsannya juga. Waduh. Tolong. Ya gitu dong, ini dikat aja kayaknya, mohon maaf ini. Kepikir linknya bakal lewat di bawah. Jadi intinya sebenarnya soal rumah ya kok ya, aku bisa sum up nih. Sebenarnya itu tergantung dari kitanya sendiri, segimana sih kita tuh bisa mengenali finansialnya kita juga harus bisa tahu
seperti apa sih kebutuhan kita. I think ya mau nggak mau tetap balik lagi ke sana ya kalau soal Mengenalin sewa finansial atau ya. jual rumah. Yusri, Finansial. apa mana? Oke, Iya. gitu. Sambarnya gitulah ya. Beli, sewa, itu sebenarnya Gantung kebutuhan tergantung masing-masing. masing-masing. Sama ada win-nya sendiri-sendiri tuh. Ya, kalau misalnya emang financialnya udah oke, silahkan. Beli di daerah. Apakah properti itu tidak bisa investasi? Investasi. Investasi. Tapi kalau misalnya kalau aku ditanya, ini kan aku tanya ke kalian semua kan. Iya. Kalau aku ditanya, Kalau kok beli apa sewa kok? jadi aku udah jawab sama dulu. Tapi kalau ketika kau dibeli, aku pasti akan lebih beli dari kafling. Kenapa tuh Beli kok milih kafling. kafling? Bukan beli rumah kalau aku beli Kenapa tuh? kafling. Kenapa tuh? Biar ada bayangan. Jadi developer. Biar sensinya biar ada bayangan. Iya. Tapi Iya. kenapa harus beli kafling? Beli kafling itu enaknya doang ini ya, simple sederhananya. Kamu kalau misalnya andai kata balik lagi butuh, ya kan? Orang itu kan cuma sekedar lihat tanah doang nih, Iya. nggak bisa dihakimi, Iya, benar. ya kan? Betul. Kalau kamu punya rumah, kalau kamu udah tinggalin terus kamu jual, oh ini jelek, bocor, embes, ininya jelek, fasanya nggak menarik, kan lebih susah. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau kamu dari kafling, kita beli untuk keperluan kita sendiri, kita bangun, ya itu sesuai dengan keinginan kita. Itu kamu nggak akan sampai ada namanya bahasa lagi, kecewa aku. Gak bakal dongkol ya. Iya. Jadi kayak bukan karena pilihan rumahnya. Terus nanti kalau misalnya udah kebangun kan kita nggak tahu proses bangunnya ya. Iya. Gitu. Itu Tapi ya balik lagi ya, sempat aku pernah bahas, aku udah bahas di Instagram nggak ya dulu ya? Yang mana ini kok? Kok bahas tipsnya banyak soalnya di Instagramnya Iya. kita sih lebih tepatnya. Ya, kita Nanti semua- pantengin IG kita ya guys. Oh, kamu yang bahas sih kalau nggak salah. apa tuh? Yang bagus. Yang mana? Apa tuh? Yang mana tuh? Kayak gitu. Apa yang Kalau nggak mana? salah kamu deh yang bahas dia. Apa tuh? Dari aku apa kamu ya? Aku lupa. Pokoknya di Instagram Tentang salah apa nih? Instagram salah satu kita lah. Aja. Oke lah. Bangun rumah tuh memang nggak selama. Oh, aku sih yang bahas sih. Aku baru inget. Bangun rumah tuh nggak selamanya tuh melulu tentang kalau kita bangun rumah sendiri, kita tuh benar-benar punya ilmunya. At least kayak, kamu tahu kalkulasinya bangunan seperti apa, desainnya mau seperti apa, terus hitungan per meter perseginya berapa untuk bangunan tersebut. Itu kan kita harus tahu. Karena kalau enggak ya dia kalian malu sama kontraktor. Tapi susah loh Bu, kalau bangun sendiri kok. Kesusahannya kan makanya belum ada ilmu kan soalnya. Belum ada ya knowledge. nemeni Oh, terus iya aku ya kak nyemen dewe, kak nguduk semen dewe, Yusri. sendiri kan. Ini dimatiin dulu boleh nggak itu gebuk-gebukan? Ini kepuk gitu. Ngintai. Iya, kok. Tapi kalau misalkan bangun sendiri dengan pertimbangannya seperti itu, apa nggak jatuhnya nih lebih mahal, lebih ribet juga? Apa nggak mending langsung yang beli rumah. Balik lagi, tergantung idealisme masing-masing. Iya. Nggak bakal lebih mahal ya kalau nggak ketipu sih. Ya itu mah di luar konteks ya kalau ketipu mah. Ya sekarang kan balik lagi kan. Kita kan kalau lihat dari developer kan zaman sekarang, coba sih kalian coba mikir ya. Bayangin ada nggak sih developer tuh yang oh yaudah serah terimanya 15 bulan tapi tiba-tiba serah terima 12 bulan. Nah, jadi pertanyaan kan di otak kalian itu. Iya sih. Iya benar-benar. Padahal Kita kepikiran STU sampai sana tertulis di SPR itu 18 bulan atau 15 bulan. Benar. Tapi tiba-tiba STU aslinya 12 bulan. Benar sih. Nah, next topic lah itulah ya. Oke. Next topic lah itulah ya. Next podcast nanti lah kita Oke. bahas. Kalau hari ini semua kepanjangan nanti ya. Banyak sih, asli banyak kok. Properti ini sisi positif, sisi gelap ada. Waduh. Next ya, itu buat next ya. Itu buat next dulu aja. Ini cuplikannya aja. Ini sambil nunggu Ya. Ya ini. Bapak Coach datang. Bapak Ilham. Coach Ilham. Bisa tampilin lagi? Oke. Ilham lagi surfing di edit tolong. Itu aja ya buat hari ini episode 2 kali ini. Oke. Kok ribet banget omongan gue sih.
Gimana? Agak berat nggak episode kedua ini? Agak berat sih, aku kobong ngindas kok. Tapi dapat ilmu dong. Dapat pasti. ilmu banyak Pasti dapat banget. ilmu. Jadi misalnya kalau aku nanti lupa bisa nonton ini lagi. Iya. Buat para viewers juga ini, ya makasih udah nonton body. Udah itu bodinya. Obrolan properti. Obrolan Oke, properti. Mungkin kalau misalkan oke. Ya di stop nggak sih? Apa sih tadi? mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan nih lebih Iya, lanjut bisa yang nanya di perlu bawah kita bahas. komen. Betul. Iya, Atau Bisa juga. podcast kita mau pakai apa? Jadi kalau misalnya kalian nih lagi bingung nih, Bisa lah gini. Paling gampang gini. Kalau kalian banyak pertanyaan gimana kalian atau kenapa mau ingin kita bahas apa, bisa komen-komen di bawah, ya kan? Atau mungkin bisa follow ke IG kita. Yusri jual properti. Bisa jual properti. Jennifer mau Hadi. rumah, Mau rumah, Jennifer Hadi, Korea Surabaya. Ilham Rizky. Juga ya. Kalau gitu, kita podcast. See you next podcast di Obrolan Properti. Bye-bye.